Salam, jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Senang kita jumpa lagi di program kita Selah. Kita percaya di program ini, di waktu ini kita bersama-sama dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan dan ada waktu untuk kita menyembah Dia. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa dan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau baik bagi kami. Dalam situasi apapun, kami tahu bahwa Engkau tidak berubah. Kasih setia dan rahmat-Mu, anugerah dan kekuatan-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami yang memerlukan dan berseru kepada Engkau. Terima kasih buat hari ini dan waktu ini. Kami minta Engkau bekerja dan menguduskan waktu ini sehingga kami dikuatkan dan dimerdekakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
harga BBM naik ya. Itu yang kita dengar dan kita alami 1 minggu terakhir ini. Dan tentu keputusan dan kebijakan ini berdampak bagi kita semua. Kita semua mengalami dampak dari kenaikan itu. Harga-harga naik dan banyak hal yang bisa di luar prediksi kita. Menyikapi ini, kita punya beberapa pilihan sebetulnya. Mungkin Bapak Ibu komplain, mengeluh, atau lebih ekstrim lagi, ikut demonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Ya, kita bisa mengambil keputusan seperti seturut apa yang kita inginkan. Tapi pada dasarnya ada hal yang lain lagi yang kita bisa ambil keputusan atau pilihan. Apakah kita bersungut-sungut atau tetap mengucap syukur seperti firman Tuhan katakan, mengucap syukur dalam segala hal walaupun kurang enak situasinya, tapi kita percaya bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur kita. Itu firman Tuhan katakan. Dan kita bisa juga memiliki keputusan atau mengambil keputusan untuk terus mempercayai kebaikan Tuhan. Kebutuhan memang mungkin yang pasti akan meningkat, tapi kita percaya berkat Tuhan pun akan meningkat. Dan Dia Bapa yang baik yang akan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan kita seturut dengan anugerah dan kuasa-Nya di dalam kita. Untuk itu, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Allah yang saya percaya ini akan menguatkan kita. Saya mau membaca dari Matius 6. Mungkin firman Tuhan ini sangat sering kita dengar, tapi saya percaya semakin kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita semakin diberkati. Matius 6 ayat 25 sampai 33 saya bacakan bagi kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, tadi firman Tuhan katakan bahwa sebagai manusia kita ini bisa khawatir, dan sering sekali kita khawatir tentang banyak hal, karena kita masih manusia yang hidup di bumi dalam daging. Ada juga keinginan, kita punya kerinduan, punya ini, punya itu, pakai ini, pakai itu.
itu manusiawi, dan kadang keinginan yang berlebihan itu membuat kita juga jadi khawatir. Dan tadi dikatakan bahwa itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saya katakan bukan ini salah, oke? Kita semua memerlukan itu semua. Dan kalau itu membuat kita menjadi khawatir dan cemas, tentunya nasihat firman Tuhan katakan ada yang salah dalam hidup kita. Kalau karena hal itu kita menjadi khawatir, nasihat firman Tuhan bagi kita perlu belajar juga melihat pada burung di udara yang Tuhan pelihara, karena Dia Bapa yang baik. Dan juga Alkitab tadi katakan bahwa kita ini melebihi dari burung. Kita anak kesayangannya Tuhan, yang Kristus sudah mati bagi kita di kayu salib. Dia memberikan hidupnya supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal dalam kelimpahan dan janji-janji ilahi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kalau kita masih khawatir, kita perlu menang atas kekhawatiran itu dengan cara apa? Kembali kita mempercayai akan kebaikan Tuhan lebih dari apapun yang kita perlukan, apapun yang jadi beban hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Kalau burung Dia pelihara, kalau bunga di ladang yang hari ini ada, besok tidak ada, Tuhan dandani sedemikian rupa. Apalagi saudara dan saya yang anak Tuhan, yang Kristus mati bagi kita, Dia akan lebih rindu untuk memberkati kita, untuk memelihara hidup kita. Dan di ayat yang 32 dikatakan bahwa ini penting. Bapa kita di surga tahu kalau kita memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita perlu makan, Tuhan tahu kita perlu pakaian, Tuhan tahu kita perlu banyak kebutuhan yang lain. Kita perlu biaya sekolah untuk anak-anak kita perlu biaya untuk operasional, untuk segala hal dalam kehidupan kita. Bapa di surga tahu, dan Dia Bapa yang baik. Dia sudah tahu sebelum kita tahu. Dia tahu akan ada pandemi, Dia tahu akan ada perang di Ukraina, Dia tahu sebelumnya akan ada kenaikan BBM, karena Dia Bapa yang Maha Tahu, dan Dia tidak kaget dengan itu. Dan Dia tetap Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kita sebagai anaknya, kita mau terus mempercayai kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu memiliki keyakinan bahwa kita ini dikasihi Tuhan, kita ini disayang Tuhan, kita ini dipelihara oleh Tuhan. Seperti Bapa yang sayang pada anaknya, demikian juga Bapa di surga jauh bahkan. Kalau Bapak Ibu kita semua mungkin menaruh kekhawatiran tentang masa depan anak kita, gimana nanti dia sekolah, gimana biayanya, gimana banyak hal ya tentang hidupnya, apa yang terjadi tentang hidupnya, bahkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita sebagai Bapa yang penuh kelamahan, juga kita merindukan perkara yang baik untuk anak kita. Komparasinya, Bapa di surga itu Bapa yang baik, dan kita yang di bumi pun dianggap Bapa yang kurang baik dan menjahat kalau dibanding dengan Bapa di surga. Nah, kita aja manusia yang penuh dengan kelemahan merindukan yang terbaik bagi anak-anak kita, terlebih lagi Bapa kita yang di surga yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan hati, yang tidak bisa menyangkali dirinya bahwa Dia Bapa yang baik, yang setia dan penuh dengan kasih dan rahmat. Dia akan menjaga, memelihara hidup kita. Dia yang menjaga anak-anak kita. Dia yang memelihara bukan cuma kita, tapi seisi dunia. Alkitab katakan Dia mati bagi seisi dunia. Itu kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Dan bagian kita
di ayat 33 dikatakan, carilah kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kalau di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kita sangat memerlukan ini. Kita perlu mengambil keputusan yang benar di saat situasi yang tidak mengenakan. Kita perlu memiliki damai sejahteranya di tengah tekanan, di tengah himpitan, di tengah apapun yang tidak baik situasinya sepertinya. Tapi kita perlu damai sejahtera, dan juga kita perlu sukacitanya Tuhan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amsal katakan kalau kita kehilangan semangat di situasi yang sulit, maka lemahlah kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, kita mencari kebenaran, kerajaan surga, damai sejahtera, jangan sampai kehilangan itu, sukacita ilahi. Kita perlukan minta kepada Bapa sumber damai sejahtera dan sukacita, supaya Roh Kudusnya juga tinggal dalam kita. Roh Kudus itu buah rohnya, salah satu damai sejahtera dan sukacita. Itu bagian kita orang percaya. Dan juga Alkitab katakan, carilah kebenarannya. Kebenaran itu siapa, saudara? Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah jalan dan kebenaran. Kita datang kepada Yesus. Yesus katakan, datanglah padaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dia itu kebenaran, dan kebenaran yang kita dapatkan akan memerdekakan kita. Kita perlu baca firman, kita perlu merenungkannya, kita perlu melakukannya dalam hidupan kita. Bahkan kita perlu memperkatakan kebenaran firman Tuhan atas hidup kita kan. Perkatakan kehidupan atas usaha kita, perkatakan kehidupan atas pekerjaan, atas sekeliling kita yang sepertinya menemui kebuntuan mungkin, menemui kematian mungkin atas usaha kita. Kita bisa perkatakan kebenaran firman Tuhan, perkatakan berkat atas pekerjaan kita. Karena kita Tuhan rindu memberkati kita. Dia tahu kita perlu banyak hal, karena itu Dia akan memberkati kita. Kalau kita mempercayai bahwa Dia Bapa yang baik yang memelihara kita, kita percaya bahwa Dia juga menuntun kita dalam setiap hal dalam kebenaran firman-Nya. Saya percaya firman ini menguatkan kita tetap menaruh pengharapan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Dia sumber kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sumber kekuatan dan pengharapan kami, sukacita kami di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mengenakan bagi kami. Bahkan Engkau sendiri memberi kami damai sejahtera, sukacita, dan ide kreativitas, sehingga kami bisa melakukan perkara yang baik, dan itu bisa menghasilkan berkat bagi hidup kami, sehingga kami juga bisa memberkati orang lain. Berdoa Tuhan, di situasi mungkin jemaat-Mu mengalami pergumulan hari ini, aku berdoa Tuhan, biar kebenaran firman Allah memerdekakan. Ada kelepasan, ada kemenangan Tuhan. Aku katakan ada kehidupan, ada keberhasilan dalam setiap pekerjaan dan usaha umat-Mu. Mereka diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami menaruh pengharapan kami, bahkan menyerahkan kekhawatiran kami kepada Engkau, karena Engkau yang pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.